Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Tuhan sehingga uh, berkah Tuhan selalu menyertai kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Bapak bisa menyelesaikan video pembelajaran ini dan mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh anak-anakku sekalian. Kita ke tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Subtemanya masih sama tentang wirausaha dan nanti di dalam video pembelajaran ini akan Bapak bahas tentang pengertian, fungsi, dan contoh buklet. Buklet itu apa, fungsinya buat apa, dan contohnya bagaimana nanti Bapak paparkan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah tentang volume bangun ruang dan gabungan bangun ruang. Secara konsep, nanti Bapak jelaskan secara konsep untuk latihannya bisa dilakukan di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pengertian debat, tujuan, ciri, dan tata caranya. Ini karena ada hubungannya dengan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Nah, itu debat ini diperlukan, makanya sejak dini kalian harus dilatih atau latihan untuk melakukan debat agar apa? Nanti kita bahas seperti itu. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, pengertian dulu. Pengertian, fungsi, dan contoh buklet. Yang pertama untuk pengertian, buklet itu adalah salah satu alat promosi yang terdiri dari berlembar-lembar kertas. Jadi fungsi apa? Ini merupakan alat promosi yang terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang digabungkan. Jadi gabung-gabungkan terus kemudian dilipat dan dibentuk atau dijilid dijadikan sebuah buku. Itu namanya buklet. Nah, kita lanjutkan ke fungsinya. Fungsinya sebagai apa buklet itu? Nah, yang pertama ini adalah sebagai media promosi. Buklet itu biasanya digunakan sebagai media promosi langsung atau yang sifatnya offline, bukan online. Perusahaan biasanya juga membuat banyak produk yang dilengkapi dengan keterangan gambar di dalam buklet tersebut sebagai eh, petunjuk, istilahnya petunjuk mengoperasionalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai media pembelajaran atau pendukung. Buklet juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah, karena buklet itu dapat menarik siswa dalam pembelajaran. Maksudnya untuk tertarik di dalam pembelajaran. Nah, itu nanti juga karena kita membahas wirausaha, itu juga nanti ada peluang bisnis untuk pembuatan buklet ini. Karena apa? Di samping bisa kita gunakan untuk produk kita, kita bisa membuat untuk menarik orang lain. Dalam artian kita fokus ke pembelajaran. Jadi bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti itu. Kemudian yang berikut nanti bentuknya seperti apa nanti ada contohnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah membentuk keyakinan konsumen. Konsumen itu biar yakin dengan produk tersebut, maka lebih baik memang kita membuat buklet itu. Karena buklet itu berisi tentang informasi yang detail tentang produk tersebut. Nah, itu yang poin yang penting. Jadi jika perusahaan itu mengeluarkan suatu produk tetapi tidak bisa digunakan atau tidak bisa dioperasionalkan, maka konsumen itu akan menilai bahwa produk itu tidak perlu dipakai atau tidak, justru mereka tidak akan mempromosikan kepada orang lain. Tetapi jika petunjuk operasionalnya itu jelas, kemudahan-kemudahannya terlihat, akhirnya mereka juga bisa merespon, membeli, dan juga nanti malah bisa mengajak orang lain seperti itu ya. Kemudian nah ini yang promosi ke teman, maksudnya ini apa? Buklet yang diberikan ke satu orang konsumen itu nanti
bisa diberikan ke konsumen lain. Ketika satu orang konsumen tersebut tertarik dengan produk yang ditawarkan, maka dia akan merekomendasikan ke teman atau keluarganya. Jadi dasarnya buklet ini bisa dibagi-bagikan, bisa di-share, bisa diberikan, bisa dipinjamkan seperti itu. Nah, itu keuntungan dari buklet. Memang seperti yang ada di gambar ini, bentuknya memang lebih rumit karena apa? Terdiri dari berlembar-lembar. Jika 10 lembar belum mencukupi untuk mendeskripsikan produk kalian, bisa ditambah lagi. Kalau misalkan hanya 4 lembar atau 5 lembar sudah tercukupi, ya sudah, tidak ada permasalahan. Seperti itu. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang berikutnya adalah contoh lain dari buklet itu sendiri. Ya, ini ada beberapa gambar. Mungkin kalian juga sering melihat ini. Ini biasanya ada di contoh lah. Contoh itu spring bed, terus banyak ya. Yang seperti ini, contoh seperti yang ada di gambar satu ini banyak biasanya. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang Bapak sebutkan tadi adalah media pembelajaran. Ini kalau digunakan untuk adik-adik kalian di kelas-kelas rendah, mereka kan sangat tertarik dengan gambar-gambar di sini. Dan ini buklet yang model seperti ini juga bisa dibuat dari bahan-bahan yang istilahnya itu apa ya? Yang sudah sampah lah ya. Sisa-sisa seperti itu bisa dikreasikan seperti itu. Tergantung kreativitas kita. Bagaimana menyusun sesuatu yang awalnya tidak bermanfaat itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Itu yang poin yang jadi PR buat kalian semua. Nah, mencari atau mengkreasikan atau ide-ide yang disebut kreativitas itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini, yang model tadi kan memanjang, kalau ini seperti buku. Di situ dijelaskan produk ini, speknya ini, atau ukurannya ini lengkap komplit. Nah, ini juga sering sekali kalau yang di toko bangunan itu yang sering sekali itu adalah cat itu. Karena di situ dibutuhkan banyak sekali penjelasan karena kombinasi warnanya memang luar biasa. Itu nanti kan orang akan masuk ke sana, membuka, oh ternyata di sini ada kelebihan-kelebihannya. Kalau cat ini seperti ini, kalau cat ini seperti ini. Jadi mereka bisa membandingkan. Nah, siapa yang paling baik penyampaian promosinya, maka produknya itu tentunya akan dipilih oleh konsumen karena menarik tadi. Nah, berikutnya ini adalah gambar SKU, baik untuk siaga maupun penggalang. Kenapa ini disebut buklet? Apa menariknya? Nah, kalau SKU ini atau ini nanti kan kalian bisa mempelajari pramuka, bermacam-macam materi dalam pramuka itu. Kemudian kalian kan bisa mengerti, paham tentang berbagai berbagai model atau berbagai istilahnya itu materi lah ya, materi-materi dalam pramuka itu, sehingga kalian nanti akan tertarik karena apa, dari penjelasan ini. Kalau kalian merasa tidak jelas juga sulit untuk tertarik, mempelajarinya juga tidak tertarik. Nah, itu yang dibutuhkan, menariknya di dalam hal tersebut. Nah, kita lanjutkan slide kita ini. Nah, persamaan dan perbedaan antara brosur dan buklet itu apa? Kemarin kalian sudah mempelajari tentang brosur atau membuat brosur. Di pembelajaran sebelumnya sudah ada materi tentang pembuatan brosur. Nah, brosur dan buklet itu berbeda, tetapi juga ada persamaannya. Apa itu? Kita bahas satu-satu. Persamaan terlebih dahulu. Iya, persamaannya ini apa?
sama-sama merupakan bagian dari reklame. Reklame sendiri mempunyai pengertian bahwa reklame itu adalah sarana atau media yang dibuat dan bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang suatu produk. Nah, suatu produk maupun jasa. Nah, di dalam brosur, di dalam reklame itu ada bagian-bagiannya, ada macamnya. Nah, itu brosur dan buklet itu masuk. Kenapa Bapak angkat seperti ini? Karena nanti biar tahu perbedaannya antara brosur dan buklet itu yang bagaimana. Kemudian kita masuk ke perbedaannya. Samaannya sudah ke perbedaan. Brosur itu hanya selembar kertas. Tetapi kalau buklet itu terdiri dari lembaran-lembaran. Seperti tadi yang sudah dipaparkan di depan bahwa terdiri dari beberapa lembar yang dibentuk atau dilipat atau dijilid. Bentuk dilipat dijilid. Jadi sebuah buku. Itu perbedaan yang paling mendasar dari brosur. Kalau kontennya tentu lebih tinggal memilih perlu penjelasan yang panjang atau tidak. Kalau memang memerlukan penjelasan yang panjang tentang spek-speknya itu, misalnya punya banyak produk itu kan digabung jadi satu, dimasukkan jadi buklet. Tetapi kalau brosur kan hanya sebatas satu lembar. Misalkan kalau kalian punya suatu produk yang hanya sedikit jenisnya, itu sudah cukup dengan brosur. Tapi kalau praktis-praktisnya memang praktis brosur untuk pembuatannya, tetapi untuk memberikan penjelasan secara rinci, secara detail, itu bisa dilakukan buklet. Jadi kadangkala buklet itu juga sangat penting, sangat dibutuhkan. Baik, kita lanjutkan karena kita sudah mempelajari tentang buklet. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa Bapak hanya memberikan konsep-konsepnya saja secara garis besar saja. Untuk kalau misalkan belum paham, yang pertama bisa mengulangi video ini. Kemudian jika masih belum paham juga nanti bisa ditanyakan pada Bapak atau Ibu guru kalian, atau bisa mencari referensi dari internet juga boleh, tidak ada masalah. Yang penting untuk menggali informasi tentang buklet tadi, sehingga harapannya nanti kalian bisa mendesain, walaupun itu sifatnya sederhana tidak ada masalah. Yang penting bisa menjelaskan atau bisa mempromosikan suatu produk, itu yang paling penting. Kemudian kita mempelajari tentang volume bangun ruang, karena ini sifatnya juga sama, masih sebatas konsep-konsep, jadi nanti tetap perlu adanya pengembangan. Ini yang pertama, kita tahu bahwa bangun ruang itu ya kubus termasuk, balok juga termasuk, kemudian ada tabung, ada kerucut, ada limas yang segitiga, juga limas segi empat. Kemudian yang selanjutnya adalah bola. Kita hanya membahas 8 dulu. Kemudian yang berikutnya adalah prisma. Dari bangun-bangun ini kita bisa mencari volume, karena bangun ruang bisa cari volume. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar tentang volume. Volume itu isi. Dari mana dia? Cara mencarinya, volume itu adalah luas alasnya dikalikan dengan tinggi. Jadi luas alasnya dikalikan tinggi. Berarti kata kuncinya ada di luas alas dan tinggi. Luas alas nanti merujuknya atau mengacunya kepada bangun datar. Pastinya kan seperti itu. Karena luas, bukannya luas. Nah, di mana V ini adalah volume,
Sedangkan T ini adalah tingginya. Konsepnya ini diterima dulu. Ini luas alas dikali tinggi. Volumenya itu seperti itu. Nah, nanti pasti ada yang beda nanti, tapi nanti Bapak jelaskan. Nah, ini kita masuk ke pembahasan satu persatu, pelan-pelan dulu. Ini ke kubus, ke bangun kubus. Karena kubus tadi alasnya adalah berbentuk persegi, maka volumenya tentu luas alas dikalikan tinggi. Luas alas persegi itu apa? Sisi kali sisi tingginya. Karena kubus sifatnya semua rusuk itu sama. Berarti tingginya nanti juga diganti dengan sisi. Sehingga kita dapatkan rumus bahwa volume sama dengan sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi kali sisi, bukan sisi kali 3, tetapi sisi kali sisi kali sisi itu sisi pangkat 3. Volume satuannya kubik, sehingga pangkatkan 3 itu ya. Kemudian kita masuk ke berikutnya, slide berikutnya, yang tabung. Kenapa melompat? Nanti ada alasannya. Alasnya berupa lingkaran. Nah, di dalam luas lingkaran itu kita biasa menggunakan rumus pi kali r kuadrat. Kemudian tinggal kita kalikan dengan tingginya. Nah, itu tadi konsep luas alas masih sama seperti yang tadi. Konsep volume adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka pi r kuadrat dikalikan dengan tinggi. Kita harus tahu dulu luas alasnya itu nanti berupa apa. Yang berikutnya adalah kerucut. Nah, di dalam kerucut itu ada sepertiga lingkaran. Kenapa seperti itu? Nah, itu bisa dibuktikan nanti. Kenapa bisa sepertiga? Di dalam buku matematika itu ada percobaan untuk menemukan ini. Kenapa bisa sepertiga dari lingkaran? Kerucut itu kenapa bisa sepertiga dari lingkaran? Rumusnya itu. Nah, ini Bapak berikan bocoran sedikit, tapi nanti kalian lakukan di rumah. Dari eksperimennya atau uji cobanya itu kerucut ini dan gula nanti diisi dengan pasir. Nanti terus ketemu. Nah, coba nanti kalian lakukan langkah-langkah yang ada di buku itu, langkah-langkah kerjanya. Baik itu mulai dari mempersiapkan wadahnya, jari-jarinya harus sama, pasti harus sama. Jari-jari antara kerucut dan bola itu harus sama dalam pengukuran itu nanti. Kalau tidak sama nanti ya berbeda kan hasilnya. Terus kemudian diketahui bahwasanya setiap paro dari bola itu menghasilkan sepertiga kali B kali R kali T. Ya, sepertiga kali B R kuadrat kali T. Sehingga volume bolanya itu salah ini. Salah. Sehingga rumus kerucut itu menjadi sepertiga dari lingkaran tadi, ya, sepertiga kali B kali R kali tingginya, atau sepertiga bisa dituliskan secara ringkas lah ya, ringkas bahwasanya sepertiga PR kuadrat kali T. Nanti dibuktikan biar ingat konsep-konsep itu kita lanjutkan untuk slide yang berikutnya.
yaitu bangun 5 segi 3 dan 5 segi 4. Kenapa dijadikan satu? Ini ada penjelasan karena mereka sama, sepertiga balok. Tadi kalau kerucut sepertiga bola, kalau ini sepertiga balok. Jadi luas alasnya nanti dikalikan sepertiga, seperti itu maksudnya. Volume kita ketahui sepertiga kali luas alas kali tinggi. Untuk pembuktian bahwa sepertiga itu didapat dari mana? Nanti kalian praktekkan di rumah. Kalian praktekkan, kalau nanti hanya pembuktian dari Bapak, saya kira kurang masuk karena apa? Sama juga dengan Bapak langsung menunjukkan sepertiga ini. Kalian buktikan sendiri bahwa oh iya betul dari sepertiga kali luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya nanti apa? Kalau segitiga berarti segitiga. Kalau segi 4 ya berarti dikalikan luas alas segi 4. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke bangun berikutnya yaitu bola. Bola didapat rumus dari pembuktian pasir itu juga. Nanti bahwa rumus bola ini didapat 4/3 itu dari jika kalian menggunakan pasir setengah volume bola itu sama dengan dari kerucut ya, ini setengah bola itu sama dengan volume kerucut. Jadi setengah bolanya itu sama dengan volume kerucut, manakala jari-jarinya sama seperti tadi. Jadi dibolak-balik volumenya nanti sama. Ada hubungannya dengan bola tadi. Nah, jika setengahnya itu maka didapat rumus 2/3 kali pi R kuadrat kali 2R. Sehingga bisa disederhanakan dengan 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Pi nilainya nanti sama, ada 22/7 jika ke R-nya itu kelipatan 7 atau bisa dibagi dengan 7. Tetapi kalau menggunakan 10, 100 itu lebih enak dengan menggunakan 3,14. Kemudian kita lanjutkan lagi, tadi kan belum, dan balok dan prisma. Nah, bagaimana dengan balok dan prisma tersebut? Kita akan bahas di sesi ini. Kenapa Bapak tampilkan kubus? Nah, ini. Bandingkan bentuknya. Bentuknya loh ya, bukan ukuran, bukan bentuknya saja. Sekilas serupa. Jadi, maknanya apa? Volumenya bisa kita katakan tadi kan ada yang sepertiga balok, ada yang sepertiga dari lingkaran. Kemudian kalau kubus ini dengan luas alas dikalikan tinggi. Maksud Bapak seperti itu. Jadi dikelompokkan. Ini berbentuknya sama, volumenya kalau balok ya karena ada panjang dan lebar, bukan sisi, atau ada panjang dan lebarnya, kemudian panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Itu ketemu volume balok. Kemudian kalau prisma, luas alasnya dikalikan tinggi. Alasnya berupa apa? Kalau di gambar ini kan segi 5, jadi luasnya dicari dulu, baru ketemu dengan luas alasnya, kemudian dikalikan dengan tinggi. Seperti yang sudah dipelajari terlebih dahulu, luas bangun datar itu sudah kalian pahami karena ini sudah masuk ke materi volume. Jadi urutannya itu pahami luas dulu, baru masuk ke volume. Karena di dalam volume itu ada hubungannya juga dengan luas permukaan. Seperti itu. Baik anak-anakku, kita lanjutkan untuk yang bangun ruang gabungan. Bagaimana kalau bangun ruang itu digabung? Konsep awalnya diketahui atau dipahami dulu volume bangun ruangnya. Baru setelah itu digabung dalam kondisi dalam bentuk apapun nanti bisa dipahami. Kalau konsep awalnya sudah tahu dulu. Nah, ini Bapak memberikan contoh yang simpel. Ini paling simpel ini. Digabung atau ada 2 buah bangun ruang
yang ditumpuk dan digabungkan. Yang satu berupa balok, yang satu berupa kubus. Mana kalau ada bangun ruang yang digabung seperti ini, kita cari satu persatu dulu. Kita cari dulu. Ini misalkan diketahui sisi kubus, perhatikan tanda ini. Matematika itu sangat harus jeli ya. Jadi setiap tanda itu harus diamati dengan baik sehingga nanti ada pemahaman, kalian bisa menerima. Ini kalau corak ini garisnya sama berarti panjangnya sama. Nah, berarti sisi kubus dengan lebar balok itu sama, yaitu 10 cm. Lebarnya itu di sini berarti. Di sini itu sama karena sisi ini kubus. Kemudian panjang baloknya adalah 20 dan tinggi baloknya 12. Kita cari volumenya satu-satu. Untuk menghitung yang pertama adalah kubus dulu. Kita hitung volume kubus. Kita ketahui tadi bahwa kubus itu volumenya itu sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Karena sisinya tadi adalah 10, maka kita pangkatkan 3. Jadi 10 kali 10 kali 10. Ketemulah dengan angka 1000. Kalau ada perkalian 0,0 seperti ini, seperti yang sudah Bapak ajarkan, nolnya disingkirkan dulu, nanti baru dimasukkan. Kemudian yang berikutnya adalah mencari volume balok, di mana volume balok seperti yang sudah dibahas tadi, panjang kali lebar dikalikan dengan tinggi. Kemudian panjangnya dimasukkan 20, lebarnya 10, tingginya 12. Sekali lagi nolnya dibuang, dihilangkan dulu. 2 kali 1, 2, 2 kali 12, 24, nolnya ada 2. Sudah ketemu volume bangun 1 dan volume bangun berikutnya, bangun kedua. Langkah yang selanjutnya adalah dengan menjumlahkan kedua volume tersebut. Jadi kebesarnya volume gabungan kubus dan balok atau gabungan dua bangun ruang ini adalah 1000 ditambah 2400, ketemulah angka 3400 cm kubik. Prinsipnya semua sama. Kita lihat, kita amati dulu bangunnya apa, baru kita cari volumenya satu-satu, kemudian dijumlah. Satu-satu itu maksudnya per bangun. Nanti baru dijumlahkan di akhir. Itu ketemu volume bangun tersebut. Yang pertama kalian harus merasa asik dulu dengan hitung-hitungan ini. Nah, tadi sudah kita belajar membuat buklet, bangun ruang, dan gabungan bangun ruang. Sekarang kita mempelajari, karena semua ini juga ada hubungannya, yaitu debat. Apa itu debat? Tujuannya, cirinya, dan tata caranya kita bahas. Debat sendiri adalah adu argumentasi antara perorangan ataupun kelompok untuk mendiskusikan sebuah perbedaan pendapat. Di situ harus ada perbedaan pendapat. Nah, di dalam pengertian tadi bahwa ada adu argumentasi, baik itu perorangan maupun kelompok. Tetapi dalam kelompok juga nanti ada tata caranya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari debat. Debat itu dilakukan untuk apa? Yang pertama ini melatih mental dulu, atau keberanian untuk mengumumkan pendapat di hadapan umum. Untuk melatih itu dulu, tujuan debat itu. Kemudian yang berikutnya adalah melatih untuk mematahkan pendapat lawan debat maksudnya. Harus banyak latihan. Nah, itu mematahkan argumentasi orang itu dilatih melalui debat. Yang kemudian adalah yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Jika ada masalah, cepat respon atau responsif. Baik itu menilai sisi baiknya maupun memberikan kritikan terhadap sisi kelemahannya. Itu. Yang berikutnya adalah melatih
kalian untuk bersikap kritis terhadap materi yang diperdebatkan. Jadi melatih sikap kritis itu. Mengkritisi itu poin yang paling penting. Mengkritisi itu bukan menyalahkan, tetapi tahu letak kesalahannya dan memberikan solusi untuk masalah tersebut, solusi untuk kelemahan tersebut. Itu namanya kritisi. Kalau menyalahkan saja tanpa memberikan solusi itu bukan mengkritisinya, bukan kritikan. Ya, jadi kritikan dengan saran itu satu paket, memberikan masukan. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan atau memantapkan pemahaman konsep dari materi yang diperdebatkan. Pemahaman tentang konsep materi itu yang disasar. Jadi materinya apa, tentang apa ya, dipahami semua, mulai dari pengertian sampai data-datanya sampai hasil semua dipahami semua. Itu nanti akan tentu dalam debat itu ada tema, di situ ada tema, ada materi yang sudah dirancang sehingga tidak melebar kemana-mana. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri debat. Debat sendiri itu ciri-cirinya pertama adalah adanya atau mempunyai dua sudut pandang, yaitu pihak yang menyetujui topik dan pihak yang tidak menyetujui topik tersebut. Jadi ada yang setuju dan ada yang tidak, diperdebatkan, diadu argumentasinya. Siapa yang menang itu nanti diambil di kesimpulan. Nah, kalau tidak ada dua sudut pandang, kalau sama-sama setuju ya tidak perlu diperdebatkan kan? Jadi harus ada dua sudut pandang, setuju dan tidak setuju. Bukan kelompok ya, tetapi sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, adanya proses saling mempertahankan pendapat di kedua belah pihak tadi, yang setuju baik yang setuju maupun yang tidak setuju, yang pro maupun yang kontra, itu mereka akan saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ada proses itu, ada proses tahapan itu ciri-ciri debatnya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya saling adu argumentasi. Tujuannya apa? Ya untuk memperoleh kemenangan. Adanya adu argumentasi. Karena poin pentingnya memang di sini adalah adu argumentasi ini. Jadi tujuannya ini untuk memperoleh kemenangan. Kemenangan dalam arti itu kemenangan meyakinkan publik tentang materi yang kita debatkan itu. Cara agar kita menang nanti ada tata caranya. Kemudian di situ juga adanya ini, kita lanjut ke ciri yang berikutnya. Adanya sesi tanya jawab. Jadi ada waktu, kesempatan untuk saling bertanya, saling menjawab antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, di saat-saat ini memberikan pertanyaan yang paling logis, tetapi nanti bisa mematahkan pendapat atau argumentasi lawan, itu yang poin jadi penting di sini, ada sesi tanya jawab ini. Ini bisa saling mematahkan di sini. Kemudian hasil debatnya itu yang berikutnya, hasil debatnya itu diambil melalui voting. Jadi suara terbanyak, maksudnya yang lebih meyakinkan. Nanti kan akhirnya kan dia merasa bahwa saya setuju dengan itu, saya tidak setuju dengan si ini, saya setuju dengan si itu. Baik itu di dalam topik itu tadi, baik itu yang sifatnya tadi kan ada dua sudut pandang, pilih yang mana ya. Apa yang bisa berargumentasi secara jelas, tepat, dan meyakinkan, itu yang menjadi pemenang. Votingnya itu di dalam pemirsa tadi atau publik tadi yang menyaksikan tadi adanya debat itu. Kemudian adanya pihak yang berperan sebagai penengah, ya, penengah atau moderator. Ini harus ada di tengah. Misalkan kalau sudah melenceng dari topik, dikembalikan ke topik. Kalau misalkan giliran
pengaturan waktunya itu memang ada pihak penengah yang betul-betul netral sih, ya, tidak memihak salah satu kelompok atau salah satu pendapat tadi, dia tidak memihak. Cuma dia juga punya pandangan bahwa si ini lebih logis seperti itu, tetapi dia posisinya sebagai moderator tidak bisa memihak, tidak boleh memihak. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, slide berikutnya, yaitu tata cara tentang debat. Yang pertama, pertanyaan ini dikemukakan secara profesional, tidak menghina, ya, tidak merendahkan lawan, atau berkomentar yang sifatnya menyerang pribadi, misalkan menyangkut orang tua, menyangkut hal-hal yang prinsipnya bersifat pribadi, adik, kakak, dan lain sebagainya. Sifatnya pribadi, itu bukan profesional. Materi pertanyaan-pertanyaan ini sifatnya itu adalah tentang materi tadi, fokusnya ke materi, bukan ke hal-hal yang lain. Biasanya juga kita sering melihat debat ini kalau pas musim pilkada, juga di pas pilpres seperti itu, model-modelnya seperti itu. Di situ tidak diperkenankan untuk menyerang pribadi, harus profesional. Kemudian fokus pada posisi ataupun argumentasi lawan. Semua gerak-gerik, semua argumentasi lawan itu harus diamati, kita harus fokus ke sana. Karena apa? Kita akan tahu di mana kelemahan dan kelebihan lawan itu kalau kita fokus. Nah, kelemahannya itu kita gunakan untuk mematahkan argumentasinya. Kelebihan kelebihan dari lawan itu menjadikan atau merupakan hal yang penting, karena strategi kesalahan logis, nah itu bisa kita gunakan untuk menyangkal argumen pihak lawan. Jadi fokus ini sangat penting dan sangat krusial. Kemudian kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu batasan dalam mengungkapkan argumentasi. Ini 3 poin ya, hanya 3 poin. Kemudian kita lanjutkan, ini sudah jelas menurut Bapak, kita lanjutkan menggunakan logika dalam berargumentasi. Dalam menyusun atau menyampaikan argumen atau pernyataan itu menggunakan logika. Logika itu punya dasar yang kuat, baik itu secara data maupun fakta, itu jelas, logis, dinalar itu bisa. Terus kemudian kita lanjutkan ke yang kelima. Nah, ini efektif dalam menyangkal argumen lawan. Mengetahui kesalahan umum di dalam berpikir seperti kesalahan logis, itu sangat penting dalam menyangkal argumen lawan. Kesalahan secara umum lawan ini, kesalahannya itu apa? Kita patahkan dengan cepat. Makanya kita harus fokus tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk menyajikan isi atau materi itu dengan akurat. Akurasi data itu harus betul-betul menjadi sebuah hal yang paling penting atau krusial di situ. Sedetail mungkin, seakurat mungkin, untuk meyakinkan publik bahwa apa yang saya ucapkan ini benar, dasarnya kompleks. Misalkan kalau berbicara tentang, misalkan kemarin ada siswa yang ingin membuat restoran di masa pandemi ini. Di kala yang satu mempertahankan pendapatnya bahwa planningnya seperti ini, A, B, C, dan lain sebagainya, kemudian yang pihak yang satunya juga bisa mengkantar. Bagaimana strateginya seperti ini? Padahal saya punya datanya seperti ini, bahwa di kecamatan ini sekian restoran tutup, kemudian di kecamatan ini sekian restoran tutup. Datanya pengangguran sekian, akhirnya ditimbulkan dari tutupnya itu. Kenapa tutup seperti ini, seperti alasannya lengkap. Nah,
menyajikan isi atau materinya ini akurat sekali, akurasinya di situ. Nah, kemudian kita melanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu menggunakan data atau fakta yang berhubungan dan mendukung pandangan itu. Jadi menggunakan kata atau data atau fakta yang berhubungan. Jangan menggunakan data fakta yang tidak berhubungan. Seperti tadi membahas tentang restoran, yang dibawa adalah data petani misalnya, menghasilkan beras sekian sekian sekian, ya tidak nyambung akhirnya. Karena itu usaha seperti itu. Jadi yang dibawa itu data-data pendukung yang ada hubungannya dengan materi tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke kesimpulan di dalam debat, merupakan kesimpulan yang sifatnya itu final. Jadi kesimpulan ini membuat atau bisa dikatakan sebagai bagian dalam penilaian mana pihak yang menang. Menang dalam arti itu bisa mempertahankan argumentasinya, dan mana pihak yang tidak bisa mempertahankan argumentasinya itu tadi. Di dalam kesimpulan ini merupakan bagian yang final. Gunakanlah kesempatan di situ adalah untuk menyangkal atau memojokkan lawan. Kalau misalkan sudah merasa terpojok, nah di situ saatnya untuk memperdalam memojokkan lebih dalam gitu loh. Nah, itu kesempatannya. Yang kalau misalkan tadi kan di dalam itu masih tanda tanya, masih bisa berargumen, masih bisa menyangkal. Nah, bisa pada sesi kesimpulan itu sangat penting untuk memojokkan. Nah, Bapak kira seperti itu. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Sekali lagi untuk untuk kelanjutannya bisa kalian lakukan uji coba, berlatih di rumah, dan lain sebagainya. Ingat, Soekarno itu di masa sekolahnya itu senang sekali berlatih pidato. Ketika dia ditanya oleh temannya, buat apa pidato? Jika ingin menjadi orang besar, maka kita harus latihan berpidato. Seperti itu. Dari hal-hal kecil bisa menjadikan orang itu menjadi besar. Jangan meremehkan sesuatu hal yang kalian anggap sementara ini remeh. Tetapi suatu saat kalian akan mengetahui fungsi atau hasil dari jerih payah kalian semasa ini. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.